Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Aditya, mahasiswa MMT ITS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peningkatan produktivitas budidaya aquaculture dengan menggunakan artificial intelligence dan IoT. Yang pertama mengenai latar belakang. Budidaya udang merupakan salah satu produk hasil perikanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Selain itu, permintaan akan udang Fanamai di pasar internasional juga cukup tinggi, salah satunya di Indonesia, sebagai negara pemasok kebutuhan udang Fanamai di Asia. Tingginya permintaan pasar menuntut pembudidaya udang meningkatkan kapasitas produksinya. Upaya memulihkan nilai ekonomis udang perlu dipikirkan dan mendapat perhatian khusus. Selama ini teknik budidaya udang masih menggunakan cara yang tradisional, sehingga produksinya masih jauh dari target untuk pemenuhan dalam negeri maupun permintaan ekspor di luar negeri. Untuk itu perlu dilakukan penerapan teknologi berbasis AI guna meningkatkan produktivitas pada budidaya udang Fanamai agar produktivitasnya dapat meningkat. Sesuai peta di bawah ini, globe 50% dihasilkan dari agriculture, sedangkan 50% dihasilkan dari aquaculture. Kondisi budidaya udang yang saat ini dilakukan oleh petani tambak udang di Indonesia masih menggunakan metode yang tradisional. Yang pertama, metode pemberian makan yang masih tradisional, di mana ada seorang budidaya yang masih menaburkan pemberian makan secara berkala melalui pinggiran tambak udang. Yang kedua mengenai melihat kadar keasaman dan juga kadar basa yang terkandung dalam air pada budidaya tambak udang. Yang ketiga, penggunaan turbin yang masih disupport dengan tenaga listrik. Selanjutnya, kita bisa lihat mengenai implementasi Perkenalkan, dari eFeeder 5 dari eFishery. strategi. eFeeder 5 adalah auto feeder pintar yang berbasis IoT. Dengan kapasitas pakan mencapai 100 kg dan tersedia dalam 2 versi. Versi baru eFeeder 5 hadir lebih cepat, lebih pintar, lebih kuat. eFeeder 5 membantu optimalkan budidaya ikan dan udang Anda. Anda bisa mengatur seluruh aspek distribusi pakan dengan eFeeder 5 melalui aplikasi di handphone. Buat penyesuaian pakan dari mana saja, semua data pakan Anda aman dan mudah diakses. Optimalkan tebaran pakan Anda dengan eFeeder 5. Baik, berikut salah satu contoh penggunaan AI pada mesin Memperkenalkan eFeeder 5 dari pemberian pakan eFishery. untuk udang eFeeder Fanamai, 5 di adalah mana auto mesin feeder tersebut pintar yang berbasis IoT. diatur Dengan sedemikian kapasitas rupa pakan mencapai menggunakan 100 AI kg dengan dan tersedia menggunakan dalam 2 versi. smartphone. Jadi user bisa mengendalikan atau melakukan Versi baru pemberian eFeeder pakan 5 hadir lebih yang cepat, lokasinya jauh. Jadi lebih pada pintar, saat lebih tambak udang kuat. tersebut terkonek dengan WiFi, kemudian mesin eFeeder tersebut 5 akan membantu optimalkan melakukan pemberian budidaya pakan ikan secara dan berkala udang sesuai yang telah diatur Anda oleh bisa user mengatur seluruh menggunakan aspek distribusi smartphone. pakan dengan eFeeder. Implementasi yang kedua yaitu penggunaan alat ataupun pemasangan alat pada tambak udang Fanamai, sehingga user bisa menggunakan
alat tersebut untuk mendapatkan informasi yang up to date mengenai tingkat keasaman dan kondisi kadar air yang ada pada tambak. Selain itu, alat tersebut menghasilkan informasi yang signifikan ataupun akurat kepada user jika kondisi perairan di sekitarnya tercemar. Jadi nantinya, penggunaan AI itu sendiri bisa memberikan, eee, alarm ataupun warning kepada pengguna melalui smartphone yang terhubung jika terjadi pencemaran air, sehingga user bisa mengatasi dampak pencemaran tersebut. Implementasi ketiga yaitu, memanfaatkan energi terbarukan melalui solar panel, di mana, yang selama ini masih menggunakan energi listrik untuk menghasilkan tenaga kincir, sekarang kita bisa implementasikan AI dan IoT di mana, eee, panel surya pada siang hari bisa menangkap, panas dari energi matahari kemudian disimpan dan pada saat, dibutuhkan turbin-turbin penggerak ataupun kincir dapat memanfaatkan energi tersebut sehingga kita dapat memanfaatkan energi terbarukan melalui solar panel. Selain itu kecepatan kincir bisa diatur menggunakan smartphone yang dimiliki oleh user. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pro dan kontra penerapan AI pada bidang aquaculture. Yang pertama mengenai pro penerapan AI, yang pertama peningkatan efisiensi produksi, yang kedua pengendalian penyakit di mana dengan memanfaatkan teknologi AI dan analisis data, petani tambak dapat memprediksi kemungkinan terjadi penyakit dalam kolam atau, kandang ikan. Yang ketiga mengenai optimasi pakan, sistem AI dapat digunakan untuk menganalisis pola makan ikan dan merancang resep pakan yang optimal, serta dapat memantau secara berkala dari pola makan ikan. Selanjutnya, kontra penerapan AI di aquaculture, yang pertama mengenai tingginya biaya penerapan AI di awal karena, penggunaan teknologis itu sendiri membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Kemudian ketergantungan pada teknologi dan keprihatinan akan etis yang mana ada kekhawatiran etis terkait dengan pengumpulan dan penggunaan data dalam lingkungan aquaculture. Selanjutnya, kesimpulan yang kita dapat yaitu dengan penerapan kecerdasan AI pada budidaya aquaculture udang faname yang menggunakan e-feeder, kemudian menggunakan alat untuk mengukur keasaman dan basa, dan penggunaan energi solar untuk penggerak kincir, dapat disimpulkan bahwa teknologi ini dapat memberikan manfaat besar bagi produktivitas dan efisiensi budidaya udang faname. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.